Oke, hari ini saya langsung melakukan special interview dengan Sekpat Kecamatan Bubur Limbangan, Bapak Agus Rahmat. Dan Agus Rahmat sendiri adalah alumnus STBN Bandung yang didilai, yang mampu memberikan semacam pendidikan, mentransformasikan berbagai pengetahuan betapa pentingnya peningkatan kapasitas baik kepada kepala desa dan BPD. Nah, ini kami pandang bahwa peningkatan kapasitas betapa penting. Kenapa? Satu, bahwa latar belakang kepala desa aneka ragam, ya, baik dari sisi pendidikan maupun pengalaman. Dan tidak sedikit kepala desa yang berijazah S1, ya, kemudian tidak sedikit juga kepala desa yang berijazah cuma mengandalkan ijazah persamaan. Dan hari ini kami langsung melakukan dialog interaktif atau pertanyaan langsung pada Pak Sekmat. Pak Sekmat, ini sebetulnya peningkatan kapasitas Desa Simpen Kidul, ya, baik dengan ketua BPD dan perangkatnya, kemudian kepala desa dengan perangkatnya. Kemudian apa yang mendorong Bapak betapa penting peningkatan sumber daya manusia atau yang lebih dikenal sebagai peningkatan kapasitas para aparat desa? Tolong diuraikan secara jelas dan rinci, Pak Sekmat. Baik, terima kasih Pak Banyak. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas baik untuk perangkat desa, kepala desa maupun DPD. Ya. Ini merupakan satu kewajiban berdasarkan amanat Undang-undang, Pak. Baik Permendes, Permendagri maupun Perda ataupun Pergub di Kabupaten Garut. Ya. Yang jelas ini merupakan kewajiban desa. Tapi di sisi lain dengan berbagai hal, desa pun menginginkan bahwa dia mendapatkan sedikitnya informasi atau pengetahuan berkaitan dengan tugas, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai perangkat desa ataupun sebagai kepala desa maupun sebagai BPD di dalam melaksanakan tugasnya untuk kelancaran dan untuk juga katakanlah meningkatkan kemampuan dia sendiri sebagai anggota baik BPD, perangkat desa maupun kepala desa di dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan masyarakat desa secara umum. Saya kira itu, Pak. Oke, Pak, ini pertanyaan yang menarik, di mana BPD sekarang menjadi mitra kerja, mitra sejajar dengan kepala desa, di mana masing-masing lembaga tersebut punya peran dan fungsi. Tadi Bapak mengatakan bahwa BPD kini tidak bisa lagi, ya, menjatuhkan kepala desa dan disebutnya juga mitra kerja. Kemudian ketika ada aparat kepala desa, staf desa atau kasih desa yang memang keluar dari fungsinya, kemudian melakukan kesalahan, apa betul bahwa BPD berhak mengusulkan kepada kepala desa, Pak? Tolong dijelaskan, Pak. BPD punya kapasitas dalam mengawasi pelaksanaan baik pemerintahan maupun kaitan dengan pelaksana pemerintahan. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan masalah kinerja. Ya. Itu pun tidak terlepas daripada peraturan perundang-undangan karena tidak bisa memberhentikan begitu saja tanpa ada dasar atau alasan yang jelas, karena perangkat desa itu bisa atau dapat berhenti apabila yang pertama meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri atau diberhentikan. Nah, diberhentikan ini juga ada beberapa hal yang menjadi titik poin. Dalam hal ini apabila yang bersangkutan melakukan larangan, yang melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan yang katakanlah tindak pidana atau melanggar hukum, itu bisa diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi intinya tidak bisa subjektif, ya, Pak? Tidak bisa subjektif. Tapi harus jelas bahwa yang bersangkutan melakukan kesalahan atau melakukan tindak-tindak yang dilarang di dalam ketentuan perundang-undangan. Oke, Bapak setuju bahwa di pemerintahan level apapun, ya, di level apapun, mulai dari dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai tingkat desa, bahwa transparansi, akuntabilitas perlu diimplementasikan. Bapak setuju tidak, Pak? Setuju. Kenapa Pak harus transparansi, Pak? Terutama terkait dengan anggaran. Tolong dijelaskan, Pak. Ini kita menggunakan uang rakyat, dan uang rakyat pun ada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kita sudah mendapatkan katakanlah aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah keuangan. Jadi
Dikala kita menggunakan uang rakyat, mau tidak mau harus dipertanggungjawabkan dan harus diinformasikan, dan rakyat pun harus tahu atau masyarakat harus tahu uang apa, untuk apa, dan bagaimana daripada penggunaan uang tersebut. Jadi intinya harus ada LPJ. Perlu ada laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan, apalagi yang didanai oleh APBD, APBN, ataupun dari APBD itu sendiri. Itu penting ya Pak ya. Oke. Jadi yang pasti bahwa harmonisasi antara lembaga ya di desa, baik itu kepala desa sebagai top eksekutif, kemudian BPD sebagai top legislatif, perlunya sinergitas kedua belah pihak agar pembangunan berjalan ya Pak. Bapak, aku setuju Pak bahwa kita tidak perlu melihat ke belakang, tapi belakang itu anggap sebagai momen untuk koreksi ya Pak. Tapi bagaimana ke depan lebih maju dalam berbagai aspek pembangunan. Nah, dan lebih menarik tadi Bapak memberikan tentang peran dan fungsi masing-masing KASI ya Pak ya. Nah, di mana selama ini KASI tak lebih loh Pak ya. Tak lebih hanya manut-manut, ini fakta yang terjadi di desa lain manut-manut. Karena oke, bahwa sekdes artinya para KASI bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekdes. Bapak setuju kan? Seperti melalui kepala desa. Itu aturan mainnya seperti itu ya Pak ya. Jadi ketika ada masalah tidak boleh ujung-ujung kasih ke kepala desa, tapi harus melalui Ke kepala desa. kan kebijakan peran dan tugas KASI bertanggung jawab pada kepala desa melalui sekdes. Secara tugas dan fungsi, KASI ini di bawah kepala desa, tidak di bawah sekretaris desa. Kalau KU itu di bawah sekretaris desa. Kalau untuk KASI itu berada di kepala desa secara langsung. Oke. Nah ini pencerahan. Kemudian Pak, as a closing statement sebagai penutup, apa harapan Bapak baik kepada pihak BPD ya atau eksekutif di desa Simpen Kidul khususnya, umumnya kepada semua desa yang ada di Kecamatan Buliman, tolong Pak sekaligus harapan Pak. Yang jelas kita mengharapkan setiap pemangku kebijakan dalam hal ini BPD, kepala desa, ataupun perangkat desa itu dia harus memahami tugas fungsi. Tidak harus memahami kewajiban dan haknya, dan juga memahami akan kedudukan dan kewenangannya. Jadi dengan memahami hal tersebut, itu tidak akan terjadi hal-hal yang sifatnya adanya benturan atau sifatnya kontradiktif antara satu kelembagaan dengan kelembagaan yang lainnya. Kita harapkan itu pada prinsipnya dibangun juga komunikasi, dibangun juga sinkronisasi, dan juga dibangun simplifikasi agar selaras antara kalau di desa itu BPD dengan pemerintah desa, juga di dalamnya ada perangkat desa, juga dengan kelembagaan masyarakat yang lainnya. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Sekmat. Mudah-mudahan Anda menjadi birokrat kalir yang betul-betul Anda track sekaligus Anda dimudahkan dalam segala urusan. Terima kasih Pak Sekmat. Amin.